Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Sufriadi dengan NIM 125320042. Jadi saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang deret dan baris. Nah, konsep dasar baris dan deret. Baris itu urutan bilangan dengan pola tertentu yang dipisah oleh koma. Contohnya baris ya, baris. Contohnya tuh A1, A2, A3 dan seterusnya sampai biasanya dituliskan A, N, tak hingga N sama dengan 1. Nah, kalau deret itu penjumlahan dari suku-suku pada barisan. Notasinya kayak nggunain tanda tambah. Contohnya A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah dan seterusnya. Nah, contoh barisan ini misal kita punya 3/5, min 4/25, 5/125, dan seterusnya. Nah, kita bisa menganalisis tanda selingan. Suku pertama kan ini positif, yang kedua negatif, yang ketiga positif. Nah, pola seling-seling ini diwakili oleh min 1 N plus 1. Kalau N sama dengan 1, maka min 1 plus 1 sama dengan positif. Kalau N sama dengan 2, min 1, 2 plus 1 sama dengan negatif. Nah, kita juga bisa menganalisis pembilang. Ini analisis tanda. Kita bisa juga analisis pembilang. Kan pembilang kan angkanya 3, 4, 5. Nah, pola ini geser plus 2 dari nilai N. Maka rumusnya itu jadi kan 3, 4, 5. Rumusnya itu berarti N plus 2. Dan ketiga, kita bisa analisis penyebut. Nah, penyebut ini kan penyebutnya 5, 25, 125. Nah, 5, 25 sama 125 ini merupakan perpangkatan dari, kan 5 kan 5 pangkat 1, 5 pangkat 1 sama dengan 5, 5 pangkat 2 sama dengan 25, 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, jadi rumusnya itu berarti 5N. Kalau ketiga rumus itu digabung, maka AN sama dengan min 1 N plus 1 N plus 2 per
5 pangkat N. Selanjutnya kita bahas ke limit barisan. Nah, limit barisan ini untuk mengetahui apakah suatu barisan mendekati suatu nilai tertentu atau tidak saat suku menuju tak hingga. Nah, contoh limit N menuju tak hingga N per N plus 1. Nah, jadi langkah penyelesaiannya yang pertama tuh bagi pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi dari N, yaitu N pangkat 1. Jadi limit N tak hingga N per N per N plus 1 per N sama dengan 1 per 1 plus 1 per N. Nah, langkah seterusnya kita substitusikan tak hingga ini bahwa nilai dari 1 dibagi tak hingga sama dengan 0. Jadi selanjutnya sama dengan 1 per 1 plus 0 sama dengan 1. Nah, karena hasilnya konstan, barisan ini dinyatakan konvergen atau mendekati satu nilai tertentu. Selanjutnya kita masuk ke contoh deret geometri tak hingga. Nah, misal ada deret 5 minus 10 3 ditambah 29 kurang 40 per 27 dan seterusnya. Nah, suku pertamanya kan 5, berarti A sama dengan 5. Nah, langkah kedua yaitu cari rasio R bagi suku kedua dengan suku pertama. Jadi R sama dengan U2 U1. Nah, maka kan U keduanya kan min 10 dibagi 3, jadi min 10 bagi 3 per 5 sama dengan min 10 per 3 kali 1 per 5 sama dengan min 2 per 3. Nah, selanjutnya kita lihat kondisi kekonvergenan. Karena min 1 lebih kecil daripada R dan R lebih kecil daripada 1, dimana min 1 itu lebih kecil dari min 2 per 3 dan min 2 per 3 lebih min 1 itu lebih kecil dari min 2 per 3 dan min 2 per 3 lebih kecil daripada 1. Nah, deret ini bersifat konvergen dan jumlahnya bisa dihitung. Selanjutnya kita hitung jumlah deret atau kita hitung jumlah deret menggunakan rumus jumlah tak hingga. Jadi rumus jumlah tak hingga itu S tak hingga sama dengan A1 minus R sama dengan, kan A nya kan sama dengan 5, A sama dengan 5, 1 minus R nya itu yaitu min 2 per 3 sama dengan 5 per
1 plus 2 per 3 sama dengan 5 per 5 per 3. Nah, jadi hasilnya tuh S tak hingga sama dengan 5 kali 3 per 5 sama dengan 3.